Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, karena atas karunia dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan jawaban Bupati atas pemilihan umum DPRD terhadap 2 raperda. Sholawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya yang menuntun kita ke arah jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang hormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 30 dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah atau 1/2 jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Kamis tanggal 8 April 2021 yang beracarakan jawaban Bupati atas pemenangan umum DPRD terhadap 2 raperda dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada rapat paripurna DPRD tanggal 5 April 2021 yang beracarakan pemilihan umum DPRD terhadap 2 raperda, masing-masing fraksi DPRD telah menyampaikan pemilihan umum, usul dan saran di hadapan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Maka untuk mengetahui penjelasan dan keterangan Saudara Bupati Cirebon atas pemilihan umum DPRD terhadap 2 raperda, marilah kita simak sambutan dan jawaban Saudara Bupati Cirebon. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri serta Ketua Pengadilan Agama Sumber serta hadirin dan seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat bertatap muka baik secara langsung maupun virtual pada rapat paripurna DPRD tentang penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah yang telah kami sampaikan pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Kami menyambut baik apresiasi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pengajuan 2 raperda melalui tanggapan, saran,
masukan yang telah disampaikan pada rapat paripurna tanggal 5 April tahun 2021. Sebagaimana telah kami sampaikan pada rapat paripurna antaran Raperda bahwa pemerintah daerah menyampaikan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tertib masyarakat pada masa pandemi COVID-19, di mana pelaku usaha dan masyarakat tetap dapat bekerja dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Penegakan hukum penerapan protokol kesehatan telah diketahui masyarakat setelah pemerintah daerah menertibkan peraturan Bupati Cirebon nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan dan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 19. Regulasi ini perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 238 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pengaturan sanksi pidana dan administratif hanya dapat diatur dalam peraturan daerah. Kami sangat menyadari selama pemberlakuan peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, masih banyak pengaturan yang belum ditegakkan dan perlu dilakukan evaluasi kaitan substansi, struktur, lembaga dan budaya hukum baik di pemerintahan, daerah dan masyarakat. Sehingga unsur-unsur tersebut dapat bertemu pada satu tujuan, yaitu terwujudnya ketertiban masyarakat. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan hukum, terdapat 13 sasaran dan objek penertiban. Kami mohon dukungan dari yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan evaluasi Perda Ketertiban Umum disesuaikan dengan seluruh materi muatan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 menjadi agenda pemerintah daerah pada tahun 2022. Saat ini dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, evaluasi peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum terbatas pada pengaturan tertib bencana pada masa pandemi COVID-19 dengan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran, baik sanksi sosial, sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi sosial yang dimaksud dalam Raperda ini dapat berupa membersihkan fasilitas umum terkait dengan pemilahan pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana dan mencantumkan denda administratif apabila dipandang memberatkan, mohon dapat dikaji lebih lanjut dalam pansus pengawasan dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pemerintah daerah didukung oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan target peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui upaya menurunkan tingkat penyakit masyarakat, kriminalitas, dan konflik sosial, pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli dan pengamanan dan pengawalan terhadap permasalahan kaitan pengemis, landangan, dan orang terlantar. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa kali penertiban dan rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Kami terus mengkaji formulasi penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar untuk tidak kembali ke jalan untuk perjudian merupakan delik pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penindakannya di luar kewenangan Satpol PP. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan daerah telah mengembangkan 4 peraturan daerah sesuai dengan perintah pembentukannya. Perintah pembentukan peraturan daerah dalam undang-undang tersebut antara lain pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan, penetapan desa
kebijakan pelaksanaan pemilihan KUWU serentak, persyaratan calon KUWU, DPD, dan perangkat desa. Pengaturan persyaratan calon KUWU diatur dalam peraturan daerah sesuai yang ditentukan oleh undang-undang. Peraturan pemerintah dan muatan lokal, peraturan daerah, persyaratan calon KUWU harus berbadan sehat merupakan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Merupakan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya tidak hanya memerintahkan pembentukan peraturan daerah, akan tetapi terdapat pula perintah pembentukan peraturan bupati mengenai aset desa, keuangan desa, dan lembaga kemasyarakatan di desa. Meskipun pembentukan peraturan bupati merupakan kewenangan pemerintah daerah, kami terbuka terhadap sumbangsi pemikiran yang terhormat anggota DPRD. Demikian pula pengaturan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa terkait kewenangan BPD untuk melihat pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. BPD berperan menyepakati peraturan desa tentang APB desa dan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa terkait hak BPD untuk memperoleh minimum provinsi. Hal ini terkendala keterbatasan kemampuan keuangan dengan mempertimbangkan belanja yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja desa. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia, dalam rangka pemilihan KUWU serentak tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa persiapan antara lain pendataan penduduk, pendataan BPD, persiapan anggaran, rapat tim terkait persiapan tahapan pemilihan KUWU dan membuat rancangan regulasi pemilihan KUWU serentak, monitoring dan evaluasi oleh tim Monet tingkat kabupaten tetap dilaksanakan sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilihan KUWU untuk meminimalisir permasalahan dan kecurangan oleh tim karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan menimbulkan klaster baru sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/5483/BPD tanggal 10 Desember tahun 2020 tentang tindak lanjut rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka persiapan Pilkades serentak tahun 2020. Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Melakukan pembatasan jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara paling banyak 500 daftar pemilih tetap. 2. Penerapan protokol kesehatan pada tahapan pemilihan kepala desa meliputi: A. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3. B. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih. C. Menyediakan tempat sampah tertutup di TPS untuk membuang sarung tangan sekali pakai. D. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 sampai dengan 2 meter. E. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan. F. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta dan sanitizer di tempat penyelenggaraan. G. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing. H. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Di penyusunan data letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak. C. Menyediakan sumber daya kesehatan bagi antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Atau tim dari Satuan Tugas Pengamanan Coronavirus 19 di desa. Dan K. Protokol kesehatan pencegahan coronavirus 19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau Wali Kota. Mengingat Raperda yang kami sampaikan merupakan perubahan kedua dari Raperda terdahulu, maka ada beberapa pasal yang kami
kutip kembali sesuai dengan ketentuan penyusunan produk hukum daerah. Sebagai contoh, penghapusan ketentuan pasal 31 ayat 4 dihapus, diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD. Ketentuan ayat ini dihapus karena pada saat sebelumnya telah dijelaskan tentang syarat sahnya surat suara, sehingga tidak perlu dijelaskan kembali syarat tidak sahnya surat suara. Sebagai salah satu upaya pengurangan konflik sah dan tidak sahnya surat suara, melalui Raperda ini diatur penggunaan metode yang berbasis teknologi pada pemilihan kubu serentak periode berikutnya, antara lain melalui voting. Selanjutnya, terhadap usulan pengklasifikasian pelanggaran, perubahan ayat dan pasal serta koreksi menunjukkan pasal untuk sementara kami himpun dan menjadi bahan pembahasan dalam pansus Raperda. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati hadirin yang berbahagia. Demikian jawaban dan penjelasan kami terhadap berbagai tanggapan, pertanyaan, usul, saran dan himbauan dari fraksi-fraksi melalui juru bicaranya masing-masing yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 5 April 2021. Kami menyadari tanggapan, jawaban, dan penjelasan ini mungkin belum memenuhi harapan bagi yang terhormat anggota DPRD. Atas segala kekurangan, tiada lain harapan kami akan dikaji dan ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan pada pembahasan panitia khususnya nanti. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon atas jawabannya. Demikian telah kita ikuti penyampaian jawaban Bupati atas pemilihan umum DPRD terhadap dua Raperda. Rapat paripurna DPRD yang hormat, hadirin yang berbahagia. Permasalahan yang disampaikan dalam pemilihan umum telah terpenuhi dan terangkum dalam jawaban Bupati. Namun demikian, bila anggota DPRD yang terhormat menganggap perlu pemilihan umum babak kedua, kami akan memberikan kesempatan. Untuk itu kami tawarkan, apakah perlu dibuka pemilihan umum babak kedua? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang hormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan jawaban Bupati atas pemilihan umum DPRD terhadap dua Raperda. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir, diantaranya 1. Kompol Tutu MSH, Kasat Sabara mewakili Kapolresta Cirebon, Letu Laut Asep Sekudin dan Satpol Poslan mewakili dan Lanal Cirebon. 3. Letda CPMB Siswanto dan Unit Gaktumwal mewakili dan Dempong 3 Cirebon. 4. Kapten Infanteri Suharyoto SH dan Ranmil Sumber mewakili Dandim 0620 Cirebon. 5. Letku Lek Waji Kasih Basok mewakili dan Lanut Sukani Majalengka. 6. Letda Arhanud Pairun Danton mewakili Danmion Ahrod 14. 7. Wahyu Oktaviandi Kasih Intel mewakili Kajari Kabupaten Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD kelima masa persidangan kedua tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.